Selamat datang, selamat bergabung rekan-rekan peternak pemula. Ini adalah kandang ayam pedaging. Populasi 10.000, 2 lantai. Untuk ukuran kandang, panjang kandang 50 meter dan lebar kandang adalah 8 meter. Nanti ketika pakan datang langsung diturunkan di atas dan di bawah. Dan ini adalah tempat sekam untuk alas kandang. Ini dalam satu lantai populasi 5.000 ayam. Mumpung ini masih ada umur 13 hari. Ayamnya sangat aktif-aktif. Untuk di kandang ayam pedaging ini sudah menggunakan sistem close house, di mana setiap tingkatannya ada empat kipas atau blower untuk membuang bau ayam dan mengendalikan suhu dalam kandang. Di sini untuk hidupnya tergantung suhu yang diinginkan, tergantung umur ayamnya. Untuk sistem minum, di sini sudah menggunakan Neville. Jadi ayam bebas minum ketika ayam sudah merasa haus. Dan menggunakan Neville adalah bertujuan untuk mempermudah pekerjaan. Jadi ketika kita menggunakan Neville, air jarang untuk tumpah sehingga tidak membuat lembab alasnya. Ini adalah tempat untuk pakan ayam, ya. Dalam satu bloknya berisi 12 tempat pakan ayam. Di sini untuk kandang satu lantai ada 12 blok. Jadi teman-teman pemula yang merasa ada minat untuk membuat kandang bisa memperkirakan berapa jumlah tempat pakan yang dibutuhkan. Untuk di kandang ini, sistem lantainya menggunakan sekam, dan ini digunakan daur ulang, recycling. Jadi setelah panen, ini akan diberikan obat fermentasi. Nanti saya akan bahas untuk obatnya. Nah, biar menghilangkan bau dan amoniak pada kotoran ayam, nanti dicampur kembali dan bisa digunakan kembali sehingga bisa mengirit sekam. Nah, untuk pengalaman di sini ketika menggunakan sistem recycling ini, selain lebih hangat untuk lantainya, juga bisa mengirit pengeluaran. Kurang lebih per panen itu kita bisa mengirit sekam sebanyak 5 juta. Ada sekitar 8 kompor di setiap tingkatnya, tapi dihidupkan tergantung suhu yang diperlukan. Untuk saat ini karena di siang hari, suhu yang diperlukan sudah pas, makanya kompor tidak dihidupkan. Kompor akan hidup di malam hari ketika suhu kembali dingin. Ini adalah panel pengatur suhu. Untuk hidup mati otomatis blowernya diatur di sini. Di sini ayamnya sangat aktif sekali, ya. Mungkin karena dampak positif dari recycling, lantainya itu hangat, jadi ayam aktif. Oke, selain alat-alat yang saya sebutkan tadi,
kalian sebagai peternak juga membutuhkan sekat namanya. Sekat ini bisa dibuat dari kawat atau bambu. Nah, tujuan sekat ini adalah untuk menentukan area tempat ayam. Di sini disesuaikan sesuai umurnya. Nanti untuk video lebih lanjut untuk area ayam nanti saya share di video berikutnya. Dan ini adalah tempat untuk angin masuk. Angin masuk melalui sini, nanti disedot oleh blowernya. Bukannya disesuaikan dengan keperluan. Tergantung umur ayam. Semakin besar ayam, semakin besar nanti dibuka alur anginnya. Nah, juga misalkan kalau kondisinya masih panas, nanti ada air yang diisi air di sini. Air-airnya yang mengalir dari sini akan disedot oleh blower sehingga menurunkan suhu di dalam kandang. Untuk pakan, 2 lantai sudah membuka pakan sebanyak 11 sampai 12. Karena nafsu makan ayam sangat-sangat aktif. Sangat-sangat tinggi nafsu ayam untuk makan. Mungkin ini pengaruh juga dari suhu kandang yang sudah maksimal seperti yang ayam butuhkan. Untuk kondisi dari kandang, diusahakan tidak ada kandang yang bocor. Maka dari itu di sini dibuatkan otomatis, ketika dibuka ditutup otomatis biar tidak ada kejadian pintu lupa ditutup. Nah, otomatisnya menggunakan katrol dan bekas tempat obat ayam. Nah, jadi diisi beban, nanti setelah dibuka akan menutup sendiri. Untuk sistem pemberian pakan di sini menggunakan arko biar memperingan. Nanti arkonya dimasukkan, nanti pakan dibagi satu sak ini dibagi 3, nanti arko dipakai membawa dan ditumpahkan ke tempat pakan. Nah, ini adalah di lantai 1 ya. Tadi di lantai 2. Untuk alas lantainya di sini menggunakan bambu. Untuk lebar kandang yang dipakai sama, masih 8 petak. Dan alat-alat yang tersedia sama. Ada blower, tempat pakan, nipple tempat minum, dan penghangat, kompor penghangat akan digunakan ketika suhu turun. Membahas tentang recycling, peternak di sini menggunakan modifikasi pemotong rumput untuk mengaduk alas sekam. Setelah disemprotkan obat fermentasi, akan diaduk kembali agar sekam tetap dalam keadaan bagus, hangat, dan amoniaknya berkurang atau hilang. Ini dia alatnya. Pencukur rumput. Dimodifikasi menggunakan penggemur tanah. Dan ini adalah kondisi di mana pembuangan blowernya. Udara yang di dalam akan dihembuskan keluar, sehingga bau-bau yang ada di dalam, bau amoniaknya dihembuskan, dibawa keluar. Selain itu, alat yang dibutuhkan adalah ini, katrol untuk menaikkan dan menurunkan
tirai atau dindingnya. Tapi untuk saat ini mungkin belum dibutuhkan karena kita menggunakan sistem recycling. Jadi kondisi kandang tetap ditutup karena harus ada fermentasi di dalam, sehingga kuman-kuman di dalam akan terbunuh dan amonia juga akan hilang. Nah, ini yang saya maksud tadi. Ini adalah sel deck yang akan menyaring udara untuk masuk ke dalam kandang. Nah, dalam sel deck ini ketika ayam sudah umur besar akan dialiri air melalui sanio yang sudah disediakan. Dan tong yang sudah disediakan. Nanti air yang di tong ini akan disedot oleh sanio, dialirkan ke sel deck dan akan dibuang kembali ke sini dan mengalir ke tong kembali. Jadi untuk airnya akan memutar di sini. Nah, dan ada beberapa barang atau alat yang harus disediakan kembali. Di antaranya adalah tempat minum manual. Ketika ayam masih umur kecil, kalau di sini 1-2 hari menggunakan ini. Ya, dan tempat pakannya menggunakan yang ini, yang duduk, bukan yang digantung. Agar mempermudah ayam karena masih kecil ayamnya. Di sini juga ada genset untuk jaga-jaga ketika arus listrik mati, nanti gensetnya akan dihidupkan untuk mengaliri listrik kembali ke dalam kandang. Nah, itu saja teman-teman, rekan-rekan peternak pemula. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bisa membantu kalian atau memberikan wawasan baru kepada kalian. Untuk saat ini, video saya akhiri sampai di sini dan sampai jumpa lagi nanti.